Semua, perkenalkan saya Bayu, saya berdomisili di Jakarta Selatan. Perkenalan awal saya menggunakan aplikasi Signal pada saat saya ingin melakukan pembayaran pajak tahunan STNK mobil saya. Waktu itu kurang lebih sekitar seminggu lewat dari batas akhir pembayarannya. Sebenarnya sih pada awalnya kita nggak terlalu pusing karena biasa kita emang menggunakan jasa pihak ketiga. Ya walaupun memang ada jasanya juga gitu ya, ongkos jasanya juga gitu, tapi memang biasa kita menggunakan itu. Nah tapi ini kebetulan pas kita cek ternyata orang yang bersangkutan udah pindah rumah, jadi nggak bisa bantu kita lagi. Ya kita coba cari nih opsi lain. Istri sih waktu itu sempat ngusulin untuk menggunakan jasa dari tetangga kita untuk pergi ke Samsat. Cuma ya selain ongkos jasanya juga pas dicek ternyata yang bersangkutan juga sedang pulang kampung, jadi nggak bisa bantu juga tuh. Ya akhirnya kita mikir lagi nih apa ya opsinya lagi ya. Ya mau nggak mau kayaknya memang harus kita langsung datang ke Samsat. Tapi ya sebenarnya kita agak ragu juga karena pertimbangannya ini kan lagi masa pandemi. Jadi kita memang lagi menghindari nih untuk berpergian ke tempat-tempat umum. Apalagi kan anak-anak juga masih pada kecil, jadi agak risiko juga kalau harus pergi. Dan juga masalah jarak juga, ya sebenarnya sih kalau dibilang jarak dari rumah ke Samsat nggak terlalu jauh ya sebenarnya, tapi memang kondisi jalan Jakarta kan cukup padat dan beberapa ruas jalan diberlakukan ganjil genap, jadi kayaknya tidak memungkinkan. Terus juga harus memilih waktu ini yang tepat gitu ya, harus izin cuti gitu ya, saya harus izin cuti ke atasan gitu. Cuma pas lihat jadwal juga lagi padat kerjaan saya, mau minta bantuan istri, istri juga lagi sibuk ngurusin sekolah online anak pertama saya, sekembari lagi ngurus anak kedua yang masih bayi. Jadi kayak kita mikir kayak nggak bisa nih kalau opsinya harus datang langsung. Terus ya udahlah kita coba cari informasi di internet, mau tahu gimana sih pengalaman orang-orang gitu ya. Tetap ketemu tuh akhirnya ada satu artikel merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi Signal. Pertama-tama sih saya sebenarnya agak ragu, wah ini akan ribet nggak nih prosesnya, tapi ya kita coba aja, nggak ada salahnya gitu. Kita coba download, saya coba download, terus saya coba install, terus lanjut ke registrasi identitas diri, masukkan data, terus juga foto IKTP, lanjut ke registrasi kendaraan. Pas lanjut ke registrasi kendaraan sebenarnya agak ragu juga karena sebenarnya mobil terdaftarnya atas nama KTP istri saya. Tapi ternyata pas saya cek ada fiturnya untuk menambahkan kendaraan atas nama orang yang masih satu keluarga, satu kartu keluarga. Jadi ternyata bisa tuh langsung tuh. Tinggal kita masukkan datanya, terus juga foto IKTP-nya, terus lanjut ke nomor polisi kendaraan, juga lanjut divalidasi dengan 5 digit terakhir nomor angka mobil gitu. Kita masukkan semuanya, selesai pendaftarannya. Lanjutlah kita ke pembayaran. Di pembayaran kita coba cross check dulu nih nilainya gitu ya, kita compare dengan tahun lalu. Pas dicek ternyata datanya valid, masih sama gitu ya. Ya udah berarti aman, kita lanjut nih untuk pembayarannya. Dan di sini juga sebenarnya kita sangat terbantu karena aplikasi Signal ini juga bekerja sama dengan banyak bank gitu ya, salah satunya bank yang memang biasa kita gunakan. Jadi kita bisa langsung secara e-banking melakukan pembayarannya. Setelah pembayaran selesai, nggak lama kemudian langsung keluar itu si ITBPKP-nya yang elektronik, yang slip yang keduanya itu. Wah, setidaknya saya udah tenang nih, udah ada nih pegangan yang elektroniknya sebagai bukti yang sah gitu kan. Nah, harap tinggal gimana untuk yang TBPKP fisiknya. Nah, di situ sebenarnya waktu di aplikasi Signal ada dua opsi, mau diambil di Samsat atau mau melalui jasa ekspedisi. Nah, kita sebenarnya agak ragu juga nih kalau kita pakai jasa ekspedisi sampai nggak gitu nih dan aman nggak gitu ya, nggak ada cacat gitu kan ya. Ya udah kita tapi coba aja lah gitu, karena nggak ada salahnya juga kita coba pilih jasa ekspedisi. Dan ternyata selang beberapa hari langsung datang itu sampai si jasa ekspedisinya membawakan TBPKP fisiknya. Kita cek juga secara data, terus juga secara fisiknya semuanya aman, nggak ada cacat, nggak ada masalah. Jadi ya sebenarnya sih alhamdulillah saya senang banget semuanya sukses, lancar prosesnya. Baik dari awal sampai akhir datang terima si TBPKB. Jadi sekali lagi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Korlantas Polri atas terobosannya di era digitalisasi ini, bisa mengeluarkan aplikasi online ya yang sangat membantu kami. Dan dari pengalaman aplikasi ini sangat mudah digunakan, praktis ya, nggak pakai ribet, nggak butuh waktu lama, kurang dari sejam semua proses bisa dilakukan, mulai dari registrasi, pembayaran sampai download ITBPKB-nya.
Semua dilakukan serba online, tanpa ada isu, tanpa ada kendala. Jadi saya senang banget. Sampai saya juga ngasih rekomendasi juga ke adik-adik tuh akhirnya. Saya kasih tahu gitu ya, ini saya berhasil nih perpanjangan pajak tahunan gitu ya secara online, elektronik, nggak perlu harus datang ke Samsat gitu kan ya. Jadi seneng nih. Ya pokoknya saya sangat merasa terbantu, simple, praktis gitu ya. Terus juga di masa pandemi ini sangat terbantu, tidak harus langsung datang fisik gitu ya ke Samsat. Terus juga masalah waktu gitu ya, yang ada keraguan masalah harus izin cuti, harus izin ke sekolah online gitu anak saya untuk misalkan kalau harus pergi, itu nggak harus dilakukan. Jadi semuanya bisa dilakukan secara online, dan lebih penting salah satunya adalah hemat di ongkos juga. Jadi nggak perlu mengeluarkan ongkos jasa pihak ketiga, nggak perlu juga ngeluarin ongkos biaya bensin gitu. Jadi semuanya proses dilakukan secara nyaman, hemat ongkos. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Korlantas Polri atas terobosannya. Terima kasih, jaya selalu Polri Indonesia. Dadah.